Jazakumullah khairan atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma hdina wa saddidna, Allahumma sayyiban nafi'an. Alhamdulillah bersyukur akan air yang telah tiba. Hujan maksudnya, Ustaz. Yang itu adalah keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ditambah lagi dibersamai dengan rahmat karunia dari Allah Subhanahu wa taala ini, kita diberi kesempatan untuk duduk bermajelis pada hari Kamis yang semoga menjadi salah satu hari yang kita isi dari pertama kali kita bangun tidur di pagi hari ini sampai akhir hari nanti dengan perkara-perkara yang meringankan kita di akhirat dan juga berisi dengan amalan-amalan, aktivitas-aktivitas yang meninggikan derajat kita di sisi Allah Ta'ala. Dan teman-teman yang kami muliakan, insyaallah pada kesempatan yang berbahagia ini, seperti yang telah disampaikan oleh Ustaz Saif selaku pembawa acara, kita berbicara tentang tema bebas ya. Bebas ya. Ini kalau di usul fikih itu kan ada pembahasan nasakh dan mansukh. Boleh tidak sunnah atau hadis itu menasakh Al-Quran? Itu ada pembahasannya. Nah, di sini boleh enggak guru itu menasakh koordinator? Kalau boleh berarti kita pembahasannya bebas. Baik, ala kulli hal, teman-teman yang kami muliakan, kedengaran enggak ini? Alhamdulillah, mudah-mudahan kedengaran. Di sini saya ingin bertanya, sudah baca tulisan Ustadz Budi tentang presiden belum? Ada yang sudah, ada yang belum. Siapa jadi presidennya? Yang 1, 2, atau 3? Nah, presidennya 1 ya, wakilnya juga 1 ya. Baik. Bukan presiden itu. Baik. Ini berbicara tentang pemimpin Hamas, salah satu pemimpin Hamas, Ismail Haniyah hafizahullah ta'ala, yang diberi kesempatan untuk menjadi pengisi di acara istimewa atau perkumpulan para ulama seluruh dunia.
untuk menyampaikan permasalahan tentang Palestina dan apa yang bisa dipersembahkan oleh umat Islam ini untuk semakin meninggikan agama Islam yang memang akan selalu tinggi. Ala kulli hal, ya, insyaallah nanti kita tidak membahas itu dengan detail. Tapi di antara yang disebutkan, ya, yang disampaikan beliau adalah beliau menyampaikan tentang sebab kenapa kok Tufanul Aqsa itu harus ada. Kenapa kok Tufanul Aqsa itu harus ada? Dimana Tufanul Aqsa ini kaum muslimin yang menyerang terlebih dahulu, dan ini jarang terjadi. Mungkin kalau tidak salah terakhir kali kaum muslimin menyerang terlebih dahulu itu pada tahun 73. Berarti sudah berapa? 30 tahun lebih. 50 tahun. Hah? 40 tahun atau 50 tahun. 50 tahunan. Kok sambil gini maksudnya gimana ya? Oh, usianya. Oke. Masya Allah, ya. Ini hal yang mengagetkan, ya. Ya. Mengagetkan bagi semuanya, ya. Nah, kenapa harus terjadi? Maka beliau menyebutkan ada 3 perkara. Di antaranya adalah isu normalisasi yang sudah mulai masuk ke ibu kota yang penting. Nanti lebih detailnya bisa dilihat lagi. Dan juga termasuk di antara yang beliau sampaikan adalah tentang tujuan Israel kemudian menyerang dan kriteria pencapaian yang apabila mereka mendapatkannya, ya, mereka bisa mengklaim bahwasanya mereka berhasil melaksanakan misi di peperangan tersebut, yaitu Israel. Di antaranya adalah, ya, mengosongkan Gaza, mengosongkan kaum muslimin dari wilayah Palestina. Di samping itu ada, ya, menumpas perlawanan, ya, menumpas mukawamah secara umum, faksi-faksi jihad yang ada, kemudian membebaskan sandera, termasuk diantaranya adalah mengosongkan itu. Tapi dari keseluruhan misi mereka itu sampai saat ini, ya, belum ada satupun yang tercapai, dan insya Allah tidak akan tercapai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala akan senantiasa melindungi. Nah, kami akan mengajak pada teman-teman sekalian untuk melihat ini, yaitu akan teguhnya dan kokohnya kaum muslimin secara umum, ya, yang ada di wilayah Gaza, di mana mereka digempur habis-habisan dari atas, lewat serangan darat, dari laut, yang menembakkan roket-roket. 70%, bahkan lebih, 70% itu beberapa hari yang lalu, itu bangunan sudah lumpuh total, tapi masih tetap bertahan. Kami jadi teringat kalau dahulu atau di antara ilmu-ilmu yang sampai kepada kami, sebagian ahli ilmu di mimbar
mimbar-mimbar, di ceramah-ceramah itu mengatakan tentang permasalahan Palestina ini adalah yang paling hikmah, intinya yang terbaik bagi mereka, ya tentu saja ini ijtihad, adalah mereka meninggalkan Palestina karena dalam keadaan lemah. Karena keadaan lemah. Sebagaimana Nabi SAW dan kaum muslimin ketika keadaan mereka lemah di Mekah, maka ditinggalkan. Padahal siapa yang tidak mengetahui keutamaan Mekah? Sampai-sampai Nabi mengatakan ketika sebelum berhijrah itu dengan perkataan yang terkenal, ya, bahwasanya engkau adalah tempat yang memiliki kedudukan tersendiri, hati Nabi, tempat yang paling dicintai. Yang intinya adalah laut, bahwasanya kalau sekiranya kaumnya itu tidak mengusir beliau, beliau tidak akan keluar. Tapi dalam keadaan lemah kemudian berhijrah. Maka seakan-akan gambarnya hampir sama. Di Palestina juga sekarang seperti itu, lemah. Kan sudah, kalau kemudian mereka berhijrah, selesai, nggak perlu ada yang mati, tidak perlu ada yang jadi korban. Dari sisi ini masuk akal. Kalau menurut antum gimana? Ya melihat inilah, melihat dalil ini. Atau gimana kalau menurut anda pribadi? Ada yang ingin menjawab, barangkali nggak apa-apa, diskusi. Gimana teman-teman? Ini kedengaran nggak? Yang ustazah, insya Allah kedengaran ya? Tayyib. Iya, ini memang seperti itulah sebagian kaum muslimin mengira. Tapi prakteknya orang yang langsung mengalami kengerian ya, dari petaka duniawi berupa kematian, sakit, masya Allah ya. Yang sebagian untuk melihat saja kita tidak berani ya. Mungkin sebagian kita ada yang ya Allah alam, kalau saya kok nggak berani ya. Maksudnya kalau sudah melihat sedikit gambar itu langsung nggak lihat sampai berhari-hari, itu membekasnya itu lama sekali ya. Tentang jepretan-jepretan terhadap apa yang menimpa saudara-saudara kita di Gaza itu, insya Allah luar biasa. Nah mereka yang sudah mengalami itu tetap nggak keluar, masih bertahan. Masya Allah luar biasa. Kenapa? Bisa jadi itu karena kuatnya pemahaman mereka tentang keutamaan atau pentingnya nilai Syam bagi umat Islam, khususnya di akhir zaman. Dan mereka yang sudah ada di negeri Palestina itu adalah bukan sembarangan orang, tetapi orang-orang yang menjadi pilihan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah memilih orang yang paling mulia itu adalah para nabi. Dari sebagian para nabi juga Allah meninggikan derajat mereka dibanding nabi yang lain. Maka manusia-manusia atau orang-orang kaum muslimin yang hidup di zaman ini pun sebagian Allah Subhanahu wa taala tinggikan dan sebagian lain Allah taala rendahkan. Makanya kita lihat misalnya kalau berbicara tentang keutamaan Syam ya. Nabi SAW bersabda,
satakunu hijratun ba'da hijrah fa khiyaru ahlil ardi alzamuhum muhajar Ibrahim. Akan selalu ada hijrah setelah hijrah, pindahnya orang dari satu tempat ke tempat yang lain, perpindahan, transmigrasi ya. Dari satu tempat ke tempat lain itu selalu ada dengan berbagai macam motifnya. Yang terbaik adalah hijrah karena Islam ya. Tetapi fakhiyaru ahlil ardi, sebaik-baik penduduk bumi ya, alzamuhum muhajar Ibrahim, adalah orang yang tetap setia berada pada tempat hijrahnya Ibrahim, tempat yang dihijrahi Ibrahim. Mana? Negeri Syam. Maksudnya adalah negeri Syam. Lihat di sini alzamahum, selalu menempel, selalu berada di sana. Nah, mereka yang sudah mengetahui hal ini, ketika sudah diberi kesempatan dipilih oleh Allah menjadi sebaik penduduk bumi, tetap berada di negeri hijrahnya Ibrahim, kemudian kok memilih untuk keluar. Dan ini hanya salah satu di antaranya. Bahkan Nabi SAW juga mengatakan, alaikum bisyam, hendaknya kalian senantiasa berada di Syam. Perhatikan Syam, fa innaha safwatu biladillah, karena Syam itu adalah negeri pilihan Allah Subhanahu wa taala. Yuskinuha khairatuhu min khalqihi, tinggal di dalamnya orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala dari makhluknya. Orang yang ada di dalamnya itu adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah luar biasa. Makanya mereka benar-benar memahami ini, sehingga tidak mudah untuk mengeluarkan mereka, baik dari syubhat misalnya dengan mengatakan ya sudah, kalian keluar saja, yang penting agama selamat, bisa beribadah, ibadah kepada Allah, sholat dimanapun nggak masalah ya. Kalau yang seperti ini masuk pada diri setiap kaum muslimin yang ada di Syam misalnya, yang ada di Palestina khususnya ya, tapi tidak akan terjadi karena sudah merupakan janji Allah Subhanahu wa taala. Tapi umpamanya terjadi ya, itu sudah rusak. Kenapa? Karena keseluruhan Syam nanti bisa dikuasai oleh musuh Allah Subhanahu wa taala. Padahal Nabi SAW itu mengatakan kepada kita, idza fasada ahlu Syam fala khaira fikum, jika penduduk Syam itu sudah rusak, maka tidak ada kebaikan pada diri kalian, umat Islam secara umum. Insyaallah ya. Maka di hadis yang lain ya, disebutkan bahwasanya Syam itu adalah qa'ru ya, atau pusatnya negeri kaum muslimin ya. Maka walillahil hamd, saudara-saudara kita yang mereka merupakan hamba pilihan Allah Subhanahu wa taala di Syam, di Palestina khususnya, mereka masih tetap teguh dan kokoh ya. Lalu pertanyaannya adalah kenapa seperti itu ya. Ini pembahasannya tentang apa sih, tentang hati ya kalau tidak salah ya. Sabar Ustaz, sabar ya. Ini pembukaannya terlebih dahulu karena ada hubungannya ya, teman-teman yang kami muliakan. Jadi kenapa kami menyampaikan ini ya, mengajak kembali untuk melihat
para pejuang, baik dari kalangan masyarakat sipil yang ada di Gaza, ya, yang sekarang juga mulai merembet ya ke tepi barat juga, ya, bahkan sudah banyak korban juga dari kaum muslimin yang gugur, dan insya Allah Allah tuliskan syahid untuk mereka di tepi barat. Baik, kenapa kami sampaikan ini di awal? Karena kemarin ya, pada hari Rabu alhamdulillah kami diberi kesempatan untuk bermajelis ya, bersama dengan guru kita ya, Ustadz Budi Azhari ya, di ruang Zoom, di mana beliau itu menyampaikan sebuah kitab ya, yang judulnya adalah At-Ta'lim wa Mustaqbalul Mujtama'atil Islamiyah fit Takhtitil Israil ya. Pengajaran dan masa depan masyarakat Islam dalam perencanaan Israel ya. Ini ditulis oleh Dr. Majid Irsan Al-Kailani ya. Pernah dengar namanya? Ya. Asing nggak namanya? Ya. Enggak ya? Nah dengar barusan ya? Enggak. Baik, Masya Allah luar biasa, buku-buku beliau itu sangat ada ruhnya dan terasa akan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ini disampaikan juga oleh Ustadz Budi. Dan ini adalah buku kedua yang sampai ke kami melalui Ustadz Budi. Sebelumnya di tahun berapa ya? Itikaf 2 tahun yang lalu kalau tidak salah, ketika kita diundang ya untuk itikaf di Situ Daun ya, beliau juga setiap pagi selama itikaf itu membahas kitab karangan Dr. Majid Irsan Kailani rahimahullah ya, yaitu yang judulnya Hakadha Dhahara Jilu Salahuddin wa Hakadha Adadil Quds. Beginilah generasi Salahuddin akan muncul, dan demikian dan seperti inilah Al-Quds itu akan kembali. Itu juga Masya Allah luar biasa, tulisan yang sangat berbobot, yang benar-benar bisa merubah kita. Nah, termasuk diantara yang kami ingat itu adalah dari apa yang masih sangat membekas, di antara yang masih sangat membekas ya, banyak sebenarnya, tapi di antaranya adalah ketika disampaikan sebuah masyarakat itu pasti terdapat 3 komponen utama, 3 unsur pentingnya: manusianya, idealismenya atau cara pandangnya, kemudian materi. Manusia, kemudian afkar, kemudian madah, materi ya. Maka masyarakat yang sehat itu yang manusia dan materi itu terbimbing dengan pikirannya, dengan idealismenya. Kalau masyarakat Islam, maka sudah ada undang-undang Islam, sehingga manusia dan materi itu ikut aturan itu sehat. Nah, masyarakat yang sakit itu yang afkarnya atau idealismenya, aturan-aturannya dan juga materi itu mengikuti manusia. Tetapi masyarakat yang mati, ketika yang menjadi pengatur itu adalah materi, benda mati tapi yang mengatur, sehingga manusia itu gerak atau tidak gerak, ke kanan atau ke kiri, ke depan atau ke belakang ya, itu mengikuti materi ya, diperbudak oleh materi. Maka ini adalah masyarakat yang mati ya. Nah, ini kita bisa melihat ya, kita itu selama ini gimana
pergerakan kita, ya. Bangun atau tidurnya, berjalan atau berlarinya, ya. Itu dikendalikan siapa? Kita sendiri yang mengendalikan sesuai keinginan kita, atau diatur oleh materi duniawi, ya. Karena ada duniawi yang ingin kita kejar, ya. Atau terbimbing dengan syariat Islam, ya. Nah, taib, kembali lagi di buku ini teman-teman sekalian, ya, beliau menyampaikan tentang pengajaran dan masa depan masyarakat Islam dalam perencanaan Israel, ya. Beliau Dr. Majid Irsan Kailani ini menyebutkan bahwasanya, ya, atau buku ini terbit pertama kali itu pada tahun 1972, ya. Itu beberapa tahun setelah Perang 6 Hari di tahun 1967, ya. Jadi pas keluarnya buku ini, peristiwa besar yang terjadi di Palestina, ya, itu hanya baru 2 saja, ya. Yaitu peristiwa Nakbah itu, ya, yang petaka Arab itu, di mana Israel kemudian mengukuhkan dirinya menjajah Palestina dan banyak masyarakat, ya, penduduk, ya, Palestina yang kemudian terusir. Kemudian di tahun 1967, ya, yang terjadi perang 6 hari itu. Nah, kemudian setelah tahun 1967, di tahun 72 ini, jadi kurang lebih 5 tahun setelahnya beliau atau terbitlah buku ini. Nah, di antara yang beliau sampaikan di sini ada yang menarik. Setelah perang yang 6 hari itu, ya, Menteri Pertahanan Israel menyerukan untuk melakukan analisa ulang terhadap kurikulum pendidikan masyarakat Arab di Al-Quds dan juga tepi barat. Coba kita perhatikan, ya. Di sini, ya, Menteri Pertahanan itu memberi masukan atau menyerukan supaya ada pengkajian untuk kurikulum yang ada di masyarakat Arab dan juga khususnya di Al-Quds dan juga tepi barat, ya. Kemudian setelah itu diadakanlah pertemuan 2 kali, ya, yang semuanya di bulan Oktober tahun 67, masih di tahun yang sama. Kalau masih di perang yang masih di tahun yang sama, yang kemudian memutuskan 2 perkara yang penting. Yang pertama adalah wajib menerapkan kurikulum Israel di Al-Quds. Kemudian yang kedua, membuang kurikulum pendidikan di tepi barat, Gaza dan Golan yang tidak sesuai dengan tujuan Israel. Jadi diterapkan kurikulum Israel, kemudian membuang kurikulum yang sudah ada. Jadi kan tidak hanya sekedar menerapkan kurikulum Israel, ya. Bisa jadi menerapkan kurikulum yang baru tapi yang lama tetap dipertahankan. Kalau ini tidak, memasukkan kurikulum Israel tapi membuang kurikulum yang tidak sesuai dengan Israel. Dan kalimatnya di sini membuang kurikulum yang tidak sesuai, ya. Artinya apa? Tidak semuanya dihilangkan. Tidak semuanya dihilangkan. Tapi kalau yang tidak sesuai itu diganti dengan yang sesuai. Nanti ada sebagian contoh-contohnya. Misalnya ketika di tafsir itu ada pembahasan tentang tafsir surat Al-Kahfi, At-Taubah, Al-Anfal, itu berbicara tentang jihad, ya. Itu dirubah, diganti dengan ayat yang lain, ya.
yang pembahasannya itu lebih friendly dengan Israel, ya. Lebih lunak, ya. Itu pun dengan pembahasan yang tidak dalam, dan berbagai macam usaha-usaha mereka. Nah, maka kita lihat di sini, ya, pertemuan yang diadakan pertama kali itu, yaitu di 13, ya. Di sini disebutkan oleh beliau Dr. Majid, yang diringkaskan oleh guru kita Ustadz Budi. Jadi kalau tulisan ini tulisan Ustadz Budi, nanti insya Allah kami sharekan lah, kami bagikan, mungkin teman-teman bisa membacanya. Kemudian ya, tapi jangan disebar ke yang lain, ya, intinya untuk internal. Baik. Yang mengusulkan ini ternyata siapa? Menteri Pertahanan, ya. Bukan Menteri Pendidikan, ya. Yang melihat ini itu yang terjun langsung ke lapangan, yang melihat, ya. Setelah pertempuran yang hanya berjarak 3 hari, jadi pertempuran 6 hari, kemudian selepas itu 3 hari, atas dorongan dari Menteri Pertahanan Israel, ya, itu supaya Israel itu melakukan analisa ulang terhadap kurikulum pendidikan di masyarakat Al-Quds, ya. Masya Allah. Makanya kemudian pendidikan itu, ya, selalu ada campur tangannya dari tangan Israel. Dan di sini ada yang menarik, teman-teman sekalian. Dr. Majid Ihsan Kailani ini menyebutkan ini, buku ini beliau tulis itu untuk siapa sih? Untuk siapa buku ini beliau tulis? Maka ada 7 beliau menyebutkan. Ada 7 kelompok masyarakat yang penting untuk membaca tulisan ini. Di antaranya adalah yang kedua, untuk para ulama dan para imam agar mengetahui besarnya tanggung jawab yang ada di pundak mereka dalam menyelamatkan muslimin dan generasinya yang ditarget untuk tenggelam dalam kekafiran dan ketersesatan, daripada hanya bersaing merebut gelar samaha al-fadilah, gelar yang sesungguhnya tidak sesuai dengan kenyataan dan tidak akan dicatat oleh malaikat pencatat amal, ya. Jadi insya Allah termasuk kita, ya, yang diberi amanah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendidik generasi kaum muslimin untuk melihat hal tersebut, ya. Makanya di buku ini, ya, itu ada 2 pembahasan yang utama, yaitu yang pertama adalah arah pendidikan masyarakat Arab di Israel, yang itu ada 7 atau 8. Kemudian yang kedua, strategi Israel dalam dunia pendidikan di wilayah jajahannya setelah kejahatan mereka pada tahun 1967. Pembahasannya hanya itu. Jadi teman-teman insya Allah bisa membaca. Taib, teman-teman yang kami muliakan, ketika jadi kami kemarin diminta untuk membaca ini, kemudian ada diskusi bersama, ya, menanggapi dari apa yang beliau tulis. Di akhir beliau hanya sedikit menanggapi, tidak lama, ya. Di pertemuan yang cukup lama, ya, selesai itu lebih dari jam 12:30 lebih itu baru selesai. Taib. Nah, ini hubungannya dengan yang kami sampaikan di awal adalah sedemikian kuatnya, ya, makar yang telah dilakukan oleh Israel. Mereka mengetahui gimana untuk merusak, yaitu merusak dari jalur pendidikan itu, ya. Maka mereka membuat berbagai macam tipu daya. Nanti sebagian di antara upaya-upayanya itu disebutkan di sini. Ada kurang lebih 11 halaman. Ya. Tetapi
itu semuanya ternyata tidak berpengaruh terhadap kaum muslimin yang ada di Gaza. Dan itu terbukti di lapangan dengan apa yang kita saksikan saat ini. Ya. Karenanya di akhir itu guru kita, beliau mengatakan, beliau itu mendirikan Al-Fatih ini sebenarnya tujuannya simple, ya, sederhana. Apa itu? Ingin memutus sinyal Yahudi, ya. Beliau bahasanya singkat, memutus sinyal Yahudi. Sudah, 3 itu saja, 3 kata, ya. Jadi pendidikan tapi nggak ada sinyal Yahudi di dalamnya, tidak ada ikut campur tangan Yahudi di dalamnya, ya. Karenanya beliau juga menyampaikan yang beliau lihat dari pendidikan yang ada saat ini, ya, itu setidaknya ada 2 yang ini kemudian menjadi rujukan utama, yaitu yang pertama yang ada di Mauritania, di Singkit, kemudian yang kedua adalah Hamas, ya. Karena ini yang tipu daya dan makar Yahudi itu tidak mempengaruhi mereka, ya. Di saat negeri-negeri Arab secara umum dan kaum muslimin, ya, termasuk juga kita, ya. Pokoknya ada tulisan, ya, ya, di antara, jadi ada divisi khusus di Israel itu yang untuk meneliti dan juga menganalisa pendidikan-pendidikan yang ada di dunia, di seluruh negara, ya. Termasuk di Indonesia, yang mana, ya, ini apa itu panjang, nama divisinya itu cukup panjang tapi disingkat jadi Impact SE, ya, Impact SE. Ya, dia melihat gimana pendidikan yang digulirkan, dijalankan di sebuah negara, termasuk di Indonesia itu diteliti, dan kemudian hasilnya itu adalah kalau di Indonesia ramah terhadap Yahudi meskipun tidak bersahabat dengan Israel, ya. Jadi seperti itu. Ini gimana berarti ini, ya, dengan Israelnya tidak bersahabat, ya. Memang mendukung Palestina, ya. Tetapi secara umum dengan Yahudinya itu, ya, ramah, ya, positif, ya. Ini kan subhanallah, ya. Bisa jadi ya karena itu tadi pengaruh-pengaruh pendidikan, karena apa yang dilakukan oleh Yahudi itu bukan hanya kepada kaum muslimin yang ada di Arab, yang ada di Al-Aqsa, lebih spesifik ya di Palestina, tapi juga di seluruh negeri-negeri Islami, ya, yang mayoritas kemudian mulai terpengaruh. Ya itu tadi sebagian buktinya, ya. Mereka kemudian, ya, bahkan kita pun termasuk, ya, sedikit banyak atau banyak, sangat banyak, ya, disadari atau disadari, ya, ada sebagian dari hasil produk mereka di diri kita yang itu memberikan pengaruh, ya, terhadap sikap kita saat ini, ya. Makanya teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, hal ini penting kami sampaikan karena itu tadi pembahasan kita di tema siang hari ini apa, Seth? Ada hati-hatinya itu. Kalimatnya gimana? Saya lupa. Kayaknya, Seth? Atau belum baca?
Siapkan, ya, siapkan hatimu wahai guru. Ya, siapkan hatimu wahai guru. Taib. Lalu apa hubungannya dengan panjang lebar yang telah kami sampaikan? Ya. Nih, di antara apa yang mereka upayakan, teman-teman sekalian yang kami muliakan, tentang arah pendidikan masyarakat Arab itu ingin dirubah, atau masyarakat Arab Islam secara umum, ya, itu ingin dirubah oleh Israel. Makanya nanti disebutkan ada 8. Tapi yang ingin kami sebutkan di sini adalah mencongkel generasi Arab dari akar sejarah, akidah dan geografi mereka. Ya. Di antara yang disebutkan dalam pembahasan ini, jadi mereka membuat kurikulum yang baru, buku-buku yang baru. Kemudian bahkan mereka menunjuk orang dari Palestina. Ada 3 orang Palestina, Raif Ahmad Az-Zabi, Ahmad Abdul Aziz Idris Izzuddin Abdul Qadir Drini. Mereka nulis buku, nulis kurikulum yang digunakan untuk pengajaran. Ya. Tetapi tidak ada kualitasnya. Memang yang dibahas akidah, yang dibahas sholat, ya. Seperti misalnya membahas tentang perkembangan agama Islam dan sekilas tentang keesaan Allah dengan pembahasan yang dangkal. Sholat, zakat, haji dengan ringkas, sirah nabawiyah dengan ringkas dan dangkal serta kosong dari nilai kehidupan, adab makan dan mengucapkan salam, hadis-hadis tentang hak bertetangga, berbuat lemah lembut kepada binatang dan birrul walidain, ya. Ayat-ayat Al-Quran yang bicara tentang keutamaan Bani Israel dan juga Nabi mereka itu dimasuk-masukkan. Nah, kita lihat teman-teman sekalian yang kami muliakan, ya, dari apa yang beliau sampaikan ini, dalam pembahasan apapun, ya, sering ada kalimat, ya, dangkal, ya, kosong dari nilai-nilai. Jadi seperti itu, ya. Ini diantara misi yang dihembuskan oleh Israel dalam pendidikan dunia Islam, yaitu apa? Dangkal, kosong. Yang penting hal bermanfaat yang bisa dirasakan itu tercapai. Di luar dari itu sudah nggak penting. Misalnya, ya, pendidikan, ya, sudah dapat ijazah, kemudian jadi sarjana, dapat kerja, sudah itu sangat dangkal sekali, ya. Makanya kita yang mungkin juga merasa, oh ya, selama ini jangan-jangan seperti itu, kita juga seperti itu, ya. Ya karena memang, ya, kita sudah terlanjur keluaran dari lembaga-lembaga pendidikan yang sudah disetir itu, ya. Tetapi bukan berarti kita tidak bisa memberikan upaya apapun. Sekarang kita sudah sadar, maka jangan sampai generasi-generasi yang Allah titipkan pada kita itu merasakan apa yang kita rasakan. Mengkaji ilmu dengan kedangkalan seperti yang kita dapati, ya. Tidak ada nilainya, ya. Makanya ketika kita memberikan pengajaran apapun, berusaha selalu dengan hati, cari nilai pentingnya, ruhnya, ya. Ini yang akan diajarkan itu apa, nilai apa yang akan ditanamkan. Kemudian dilihat apakah apa yang kita lakukan itu memberikan dampak atau tidak, evaluasi. Karena ya itu tadi, kalau umpamanya kita hanya sekedar, ya, mengajarkan tema ini dari jam sekian sampai jam sekian, maka selama kemudian kita di kelas kemudian menyampaikan itu, kemudian sudah selesai, ya, dangkal. Guru Quran misalnya, ya,
masuk, kemudian ya yang terpikir tugas. Oh, tugas saya ini, ya. Tapi kita coba, ya, coba bahwasanya yang kita ajarkan kepada mereka itu Al-Quran, yang sedang mereka hafalkan, kemudian akan ditasmikkan, yang akan diperdengarkan, itu adalah Al-Quran yang Masya Allah, kalamullah. Maka keagungan dari Al-Quran itu muncul tidak di halaqah, ya. Nilai-nilai yang seperti ini juga berusaha kita wujudkan di kelas-kelas kita, ya. Baik. Kemudian juga di poin yang ketujuh, itu diantara upaya Israel menjauhkan generasi Arab dari bidang kepemimpinan, ya. Kemudian ada paragraf yang menyebutkan konsep membuat pendidikan tidak bermanfaat versi Yahudi dijalankan dengan beberapa cara. Di antaranya adalah mengurangi jumlah buku, menebalkan kurikulum, menyodorkan tema-tema asing, sedikitnya guru dan sekolah, serta rendahnya kualitas mereka, ya. Subhanallah, ya. Jadi ya sudah, yang penting ngajar, ya, seadanya, ya. Yang dilihat kan absennya misalnya, ya. Sebagian sekolah-sekolah seperti itu, ya. Maka jangan sampai seperti itu. Jadi mereka berusaha membuat kualitas sekolah, kualitas guru itu serendah mungkin, ya. Guru yang mengajarkan Islam, mengajarkan Al-Quran, mengajarkan syariat, tetapi yang terbesar yang ada di benaknya adalah materi misalnya, ya. Bahkan sikap-sikapnya selalu berdasarkan materi, ya. Kalau basah ya lancar, kalau kering ya sudah agak macet, seret, ya. Ya. Tayyib. Teman-teman sekalian yang kami muliakan, sampai jam berapa ini? Nah, nanti mungkin bisa untuk lebih lanjutnya bisa teman-teman baca sekali, baca dari apa yang beliau tulis ini, Ustadz Budi tulis, yang ada kurang lebih 11 halaman, ringkasan dari, ya, 225 halaman, ya. Maka beliau ringkas jadi 11 halaman karena memang akan diturunkan di forum diskusi. Namun yang menarik di sini teman-teman sekalian yang kami muliakan, Masya Allah, ya, luar biasa guru kita, ya. Ini yang mungkin menjadi penutup sekaligus renungan bagi kita semuanya. Taib, saya yakin, ya, Ustadz Budi itu ini bukan pertama kali beliau baca kemudian langsung meringkasnya, tapi di awal, ya, di muqaddimahnya beliau menyampaikan, ya, menyampaikan kisahnya kenapa jadi 11 halaman ini, ya. Jadi ketika beliau, ya, diminta oleh Ustadz Syams, ketika dikasih tahu akan ada pertemuan BHN dan juga PJ Syar'i, kemudian beliau diminta untuk, ya, ngasih suatu lah untuk disampaikan, ya, untuk ikut ngisi juga, untuk menjadi pembicara, ya. Yang kemudian
apa yang beliau lakukan? Ya. Beliau sebelum acara ini, ya, itu beliau fokus menyiapkannya dengan sebaik-baiknya. 2 hari beliau membaca kitab 225 halaman ini, kemudian meringkasnya, merangkumnya menjadi 11 halaman itu. Jadi ini adalah memang sesuatu yang sudah beliau persiapkan sebaik-baiknya, ya. Jadi beliau baca lagi untuk bisa menyampaikan, beliau persiapkan dengan sebaik-baiknya. 2 hari membaca 225 halaman dengan kesibukan beliau, sehingga kerasa sekali kemarin itu bukan hanya konten yang sampai kepada kita, tetapi gemuruh perasaan beliau itu juga kita bisa merasakannya. Sampai di antara teman-teman PJS yang lain itu, ya, ada yang menyampaikan, ya, terima kasih Ustadz yang sudah menguppercut kami. Masya Allah, pakai bahasanya Ustadz Zul, ya. Ya. Karena memang benar-benar terasa, ya. Ya. Kalau saya seperti, ya, saya menyampaikan ini kepada antum, ya, antum ngerasanya mungkin masih seperti jab yang mudah ditangkis, ya. Hah? Karena latihan, ya. Kayak itu, karena masih latihan. Tapi kalau beliau benar-benar sudah uppercut yang langsung buat KO, ya. Ini sudah nggak bisa kita bantah, benar-benar kita diaduk-aduk. Padahal beliau menyampaikan hanya sebentar sekali, ya. Tapi itu ada jiwa-jiwa beliau yang bisa beliau sampaikan itu ikut tertransferkan, dan itu tidak sembarangan asal berbicara. Beliau menyiapkan, ya. Maka yang seperti ini harus kita tiru, ya. Jadi ketika ada kesempatan untuk menanamkan nilai-nilai pada siapapun, termasuk kepada para santri misalnya, kita harus persiapkan, ya, dari dari materi ini, dari jam ini, apa sih nilai apa yang ingin disampaikan ke santri, ya. Dari majelis hari ini, apa yang nilai keimanan apa, ruh seperti apa yang ingin kita ajarkan kepada santri. Itu patut kita persiapkan dari sebelum kita masuk kelas, ya. Meskipun terkadang kalau babnya itu hanya sekedar menyampaikan karena RKK sudah jadi, karena tugas kita hanya menyimak, ya, kita masuk langsung menyimak pun bisa, ya. Tetapi, ya, kesempatan kita bisa mengukir atau menggambar pada kanvas kosong kehidupan mereka itu jadi kita sia-siakan, ya. Karena ya itu tadi, ya, barangkali, ya, ilmu yang kita sampaikan itu masih dangkal, ya. Maka mudah-mudahan kita diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Utamanya terlebih lagi adalah kami di sini tentu saja yang paling membutuhkan doa-doa antum semuanya, ya, kita semuanya, ya, saling mendoakan, ya, agar pendidikan kita, utamanya yang ada di kitab ini, ya, itu benar-benar searah dengan apa yang diimpikan oleh foundernya, ya, oleh Ustadz Budi, ya, yaitu, ya, tadi, ya, memutus sinyal Yahudi, ya. Meskipun kita juga tidak mengetahui sinyal Yahudi itu seperti apa bentuknya, kita tidak mengetahui, ya, kita husnudzonnya, ya, insya Allah apa yang disampaikan ke kita itu bagian dari menghindari sinyal Yahudi, ya. Ya. Insya Allah kita yakin itu, ya. Ya, teman-teman yang kami muliakan, mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan
semakin kita lama di Kutab melakukan kegiatan KBM dan kegiatan-kegiatan yang lain, itu benar-benar kita memahami nilai penting dari kegiatan itu, sehingga kita bisa menyampaikannya dengan hati kita, ya, bukan menyampaikan atau melakukannya dengan kedangkalan-kedangkalan formalitas dan yang lain sebagainya. Ya, kita saling mendoakan. Ya. Terlihat kayak mudah, tapi juga susah. Ya. Ya. Perlu saling menguatkan, saling mengingatkan. Ya. Jadi apa yang kami sampaikan ini diantara apa yang kami mungkin di Kutab sering mendengarkan hadis tentang apa khilafah itu. Ya. Yang pertama khilafah ala nubuwah, ya. Kemudian ala manhajin nubuwah, ya. Dan seterusnya, ya. Itu di hadis lain disebutkan tetapi dengan sifatnya, ya. Seperti yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, ya. Beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, awalu hadhil amr nubuwah wa rahmah. Yang pertama itu adalah nubuwah dengan rahmat. Tsumma yakunu khilafatan wa rahmah. Kemudian berganti menjadi khilafah dan rahmat. Ya. Jadi khilafah ala manhajin nubuwah. Jadi manhajin nubuwah itu rahmat. Ya. Kemudian yang ketiga, tsumma yakunu mulkan wa rahmah. Ya. Kerajaan tetapi masih ada rahmat. Tsumma yatakadamuna alaihi takadumal humur. Ya. Kemudian terjadilah masa kepemimpinan yang menggigit seperti keledai-keledai yang menggigit. Insyaallah. Itu bisa jadi adalah kita saat ini. Jadi yang pertama itu masa Nabi, kemudian khilafah, kemudian yang khilafah halaman haji nubuwah itu, kemudian khilafah yang sampai, ya ada yang menyebutkan sampai Turki Utsmani itu dari zaman dinasti Umayyah. Kemudian ini yang keempat. Kalau di hadis yang sebelumnya itu yang ada di modul Kutab juga itu dengan mulkan albon. Ya. Kalau di sini ya yatakadamuna alaihi takadumal humur. Ya, kepemimpinan yang menggigit seperti keledai yang menggigit. Ya. Itu masa kini, ya, masa kita saat ini. Nah, ada perintah petunjuk dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalau kita berada di masa ini. Jadi di masa pertama tadi di hadis ini tidak disebutkan apa yang harus kita lakukan. Ya, ketika di masa nubuwah, khilafah halaman haji nubuwah, kemudian khilaf mulkan warahmah ini tidak disebutkan mulkan jabarian, ya. Itu tidak disebutkan kita ngapain. Tapi yang di menggigit ini, ya, yang di taktor ini disebutkan apa itu? Fa'alaikum bil jihad. Maka hendaknya kamu berjihad pada masa-masa itu. Insyaallah luar biasa. Yang justru malah tema jihad ini diupayakan untuk diredup-redupkan, ya. Untuk diredup-redupkan. Ya. Jadi membahas tentang sedikit jihad sudah radikal, teroris, ya. Padahal kalau di masa seperti ini Nabi jihad, ya. Memerintahkan yang muncul itu tidak dikuatkan sholatnya, karena sholat tetap sepanjang hayat kita harus mempunyai kualitas yang sama dalam suka duka. Tapi di keadaan tertentu ya sudah jihad, ya. Maka kita pun juga perlu berjihad, ya. Ya setidaknya seminimal-minimalnya saat ini jihad kita adalah mengawal generasi itu, ya. Mudah-mudahan ada ruh jihadnya, ya. Ada pengorbanan, namanya jihad ya identiknya dengan pengorbanan, ya.
maka kita ya bisa melakukan pengorbanan semaksimal mungkin. Wallahu taala alam. Sekali lagi kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan katsiran Ustaz Ali atas materi yang disampaikan. Alhamdulillah. Di awal tadi saya itu merasa ngantuk, tetapi setelah mendengar tadi pembahasan atau disebut nama Dr. Majid Al-Kilani tadi, saya cukup bangun. Ya, saya jadi teringat salah satu ungkapan orang masalah berbudi atau siapa, kaum muslimin tidak akan menang. Sekalian Ustaz, kan tadi bahasnya sinyal Yahudi. Kalau sinyal Nasrani sudah ada Ustaz. Oh iya. Barangkali karena dari sedikit yang saya baca tentang sejarah Barat kaitannya dengan produk-produk berpikirnya mereka dalam hal ini, filsafatnya mereka itu, ya mereka tidak hanya latar belakangnya Yahudi, tapi juga orang-orang Nasrani. Ini kira-kira sinyal-sinyal Nasrani itu juga apa saja kira-kira Ustaz yang sudah sampai pada diri kita ini, atau belum pernah dibahas ya. Kalau khusus saya ya tentunya sudah dibahas oleh para ahli juga di Ustaz. Demikian. Sepertinya kemarin sempat disinggung sama Ustaz Galan ya ketika video kajian terakhir itu ya. Ya, beliau itu sempat menyampaikan ada Islam, kapitalisme dan sosialisme itu sempat disinggung oleh Ustaz Galan di sini. Mau Ustaz? Baik, jazakumullah khairan Ustaz Zul atas pertanyaannya, dan jazakumullah khairan Ustaz Saif atas jawabannya. Jadi, alhamdulillah sudah dijawab guys ya di kemarin. Oh gitu Ustaz. Jadi itu ternyata sudah disampaikan. Kalau saya sendiri malah belum tahu Ustaz. Ya belum tahu. Jadi barangkali monggo silahkan Ustaz Saif mau melanjutkan jawabannya kalau Allah alam Ustaz. Jadi kalau ya itu tadi ya, sinyal Yahudi saja belum tentu kita sadar ya, karena kalau kelihatan pasti nggak ada kaum muslimin yang mau ya. Makanya nanti ada kalimat yang ya merubah sedikit demi sedikit ya. Misalnya termasuk dalam segi kisah-kisah, tema-tema yang ditonjolkan itu kisah tentang si monyet atau si gajah, si ini, si kancil dan yang lain sebagainya, itu sudah disebutkan sejak zaman dahulu. Ternyata ada perubahan yang signifikan dari segi itu. Jadi sekali lagi ini Dr. Ihsan Kailani nulisnya bukan baru-baru ini ya, tapi sudah 50 ya, atau kalau sekarang berarti lebih ya, 70 berapa tadi? 73 ya. 73. 51 ya. Nggih, ala kuliah. Dan itu 5 tahun setelah berita tentang di mana Israel itu ingin mengubah kurikulum. Ya, itu sudah didapati sudah lama, Masya Allah. Nah, itu mungkin diantara ya sedikit sinyalnya. Ya. Wallahu ta'ala alam, kami dalam hal ini belum punya ilmunya, bahkan kami yakin sebagian dari teman-teman juga dalam hal ini lebih berkompeten ya. Ya silahkan monggo ya. Afiduna majurin insyaallah ya, kasih faidah kepada kami silahkan.
mungkin Ustadz Chef atau Ustadz yang lainnya, atau Ustadz Zul sendiri mungkin. Ya, pertanyaan ini kan ada latarnya, mungkin antum pernah membaca atau yang apa ya. Silakan bisa disampaikan. Dari Ustadz Amir mungkin silakan, Ustadz antum kan pengalamannya insya Allah yang paling banyak jadi. Oh, Ustadz Farhi, Masya Allah. Dan Ustadz yang lain. Ustadzah juga silahkan. Apalagi teman-teman yang lama aktif di pergerakan, ya, biasanya bab-bab ini itu ya kuat ya disampaikan. Ya, apa-apa. Ustadz siapa ini? Ustadz Solihin, atau Ustadz Rifain, Ustadz Solihin, apa Ustadz? Oh, apa Ustadz, sampaikan saja Ustadz. Silahkan. Allah a'lam. Ya, sepertinya butuh waktu diskusi yang panjang seperti yang kemarin ya, malam itu punya bahasanya asik ya. Ya, apa Ustaz? Ya, nambah ya. Ini Ustaz, di masa sekarang kan memang tadi sudah disebutkan kalau unsur Yahudi itu masuk di segala lini saja. Nah, untuk kita ini yang dalam tanda kutip itu kan sudah kadung kejebur saja ke dalam konsep-konsep yang mungkin sudah menjadi bahasanya sudah menjadi kerak di kepala kita, sehingga untuk merubah itu butuh waktu yang lama, gosoknya lama. Nah, pertanyaan saya itu untuk generasi selanjutnya, untuk anak-anak kita, apakah kita harus betul-betul mensterilkan? Artinya kita sudah paham ini kita sterilkan, jangan sampai itu hadir di anak-anak kita, atau justru kita lebih memilih untuk memberikan mereka imun, artinya tetap mereka berjalan sesuai dengan apa yang ada di zamannya, tetapi kita memberikan imunitas. Anak kita untuk menjawab lagi saat tadi cek dulu. Baik, jazakumullah khairan saat Jenderal atas pertanyaannya. Ini kita sudah terlanjur ya ada banyak mungkin hasil dari pengaruh dari pendidikan yang tercampur tangan Yahudi itu tadi. Nah, untuk anak-anak setelah kita gimana? Nah, di antara bentuk-bentuk bagaimana upaya Yahudi itu tertuang di ringkasan yang dibuat oleh Ustadz Budi itu nanti ya. Nanti insya Allah akan kami kirimkan ke teman-teman sekalian. Nanti bisa dibaca ya. Itu pun sederhana karena ya, hanya 11 halaman saja ya, dari aslinya 225 halaman. Padahal biasanya kalau terjemah saja biasanya bisa sampai 3-4 kali lipat dari tebal aslinya ya. Jadi ini sangat ringkas sekali ya. Tapi setidaknya poin-poinnya itu bisa kita lihat. Baik. Nah, maka kalau kita menjumpai ya sebagian, oh iya ini saya dulu belajarnya seperti ini nih ya, saya jumpai seperti ini nih ya, maka kita yang saat ini sudah terlanjur seperti itu dan diamanai untuk membersamai generasi, apakah kita mensterilkan mereka atau menjaga mereka ya, memberi imun ya. Ya insya Allah dua-duanya bisa kita lakukan ya. Kita lakukan apapun yang bisa kita lakukan. Kalau kita bisa mensterilkan ya kita lakukan. Cuman kan masalahnya yang steril itu seperti apa kan kita juga tidak mengetahui. Karena kita sendiri juga ternyata tidak steril ya. Tapi ya setidaknya kita memberi imun ya, menjaga mereka ya. Lalu bagaimana caranya ya? Caranya diantaranya adalah ketika kita mengajarkan
berbagai macam pembelajaran melalui Al-Quran, melalui hadis, bahkan termasuk adab-adab dan yang lain sebagainya, itu kita sampaikan dengan ruhnya, nilainya, sehingga santri itu kalau mendapatkan pelajaran selalu ya di antara indikatornya kita bisa melihat santri itu terbayang ini manfaat akhiratnya apa ya. Jadi bukan hanya sekedar manfaat duniawi ya. Karena saking kuatnya cengkraman dari pendidikan Yahudi ini ya, meskipun santri terkadang sudah bertahun-tahun di kutab misalnya, itu ya karena kuatnya lingkungannya ya, itu justru yang nampak dan muncul bisa jadi adalah hasil-hasil dari misi-misi yang dibawa oleh orang-orang Yahudi ya. Contoh sederhana ya, misalnya ya, dan ini banyak kita lihat ya, termasuk akhir-akhir ini misalnya santri sudah lulus ya, kutab, kemudian mau masuk ke MAF, khawatir tidak diterima di MAF, terus gimana? Kan sebenarnya kalau sudah usia ini, kutab itu ngiranya itu ya berarti setingkat SD. Berarti kan kalau sudah SD kemudian harus lanjut. Anak kita nanti mau jawab lagi saat tadi cek dulu. Baik, jazakumullah khairan saat Jendela atas pertanyaannya. Ini kita sudah terlanjur ya ada banyak mungkin hasil dari pengaruh dari pendidikan-pendidikan yang tercampur tangan Yahudi itu tadi. Nah, untuk anak-anak setelah kita gimana? Nah, di antara bentuk-bentuk bagaimana upaya Yahudi itu tertuang di ringkasan yang dibuat oleh Ustadz Budi itu nanti ya. Nanti insya Allah akan kami kirimkan ke teman-teman sekalian. Nanti bisa dibaca ya. Itu pun sederhana karena ya, hanya 11 halaman saja ya, dari aslinya 225 halaman. Padahal biasanya kalau terjemah saja biasanya bisa sampai 3-4 kali lipat dari tebal aslinya ya. Jadi ini sangat ringkas sekali ya. Tapi setidaknya poin-poinnya itu bisa kita lihat. Baik. Nah, maka kalau kita menjumpai ya sebagian, oh iya ini saya dulu belajarnya seperti ini nih ya, saya jumpai seperti ini nih ya. Maka kita yang saat ini sudah terlanjur seperti itu dan diamanai untuk membersamai generasi, apakah kita mensterilkan mereka atau menjaga mereka ya, memberi imun ya. Ya insya Allah dua-duanya bisa kita lakukan ya. Kita lakukan apapun yang bisa kita lakukan. Kalau kita bisa mensterilkan ya kita lakukan. Cuman kan masalahnya yang steril itu seperti apa kan kita juga tidak mengetahui, karena kita sendiri juga ternyata tidak steril ya. Tapi ya setidaknya kita memberi imun ya, menjaga mereka ya. Lalu bagaimana caranya ya? Caranya diantaranya adalah ketika kita mengajarkan berbagai macam pembelajaran melalui Al-Quran, melalui hadis, bahkan termasuk adab-adab dan yang lain sebagainya, itu kita sampaikan dengan ruhnya, nilainya, sehingga santri itu kalau mendapatkan pelajaran selalu ya di antara indikatornya kita bisa
melihat santri itu terbayang ini manfaat akhiratnya apa ya. Jadi bukan hanya sekedar manfaat duniawi ya. Karena saking kuatnya cengkraman dari pendidikan Yahudi ini ya, meskipun santri terkadang sudah bertahun-tahun di kutab misalnya, itu ya karena kuatnya lingkungannya ya, itu justru yang nampak dan muncul bisa jadi adalah hasil-hasil dari misi-misi yang dibawa oleh orang-orang Yahudi ya. Contoh sederhana ya, misalnya ya, dan ini banyak kita lihat ya, termasuk akhir-akhir ini misalnya santri sudah lulus ya, kutab, kemudian mau masuk ke MAF, khawatir tidak diterima di MAF, terus gimana? Kan sebenarnya kalau sudah usia ini, kutab itu ngiranya itu ya berarti setingkat SD. Berarti kan kalau sudah SD kemudian harus lanjut